Sebetulnya ini saya juga terkait dengan meritokrasi ini, terutama dari sisi Islam, ini hal yang baru ternyata. Saya juga baru tahu tuh ketika sudah selesai. Ternyata anyar, belum ada yang membahas meritokrasi dari sisi Islam. Makanya justru dari sisi, karena pada dasarnya term meritokrasi itu sendiri datang dari ideologi libertarian, dari liberal, orang-orang liberal. Dipromosikan oleh politisi dari sayap kanan neoliberal, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, promotor paling besar lah ya terhadap konsep meritokrasi ini. Sebetulnya konsep meritokrasi sendiri secara umum yang dari liberal itu mulai muncul ketika tahun 58 di Inggris. 98 Michael Young ada bukunya The Rise of Meritocracy. Tapi itu secara libertarian. Michael Young sendiri mengkritik meritokrasi itu sendiri. Nah, one day kata dia di tahun 58, di tahun 2030-an meritokrasi akan menjadi masalah besar bagi masyarakat. Nah, Singapura sudah mempraktekkan atau menjadikan meritokrasi sebagai sistem pemerintahan mereka tahun 70-an. Di Singapura. Di Indonesia itu baru ada di tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, dari meritokrasi itu sendiri, mudahnya merit itu kan layak artinya. Seseorang masuk itu karena layak dalam hal apapun. Bukan hanya dalam pemerintahan, bahkan dalam pekerjaan, bahkan masuk ke jenjang sekolah, admission masuk ke sekolah. Seperti kita ketahui, hari ini kalau masuk kampus negeri lah. Nih, kita pasti masuk tes dulu tuh, sekolah-sekolah terutama sekolah-sekolah favorit. Nah, itu adalah bentuk bagian daripada meritokrasi. Masalah yang kemudian muncul adalah ternyata meritokrasi tidak yang mereka pikir sebagai pengejawantahan daripada keadilan sosial. Selalu dipromosikan seperti itu. Karena katanya setiap orang bisa masuk dari latar belakang manapun, yang penting dia layak. Tapi masalahnya dari sisi ideal saja, meritokrasi bermasalah ketika seseorang itu beda titik awal. Contohnya sederhana, teman sekolah saya masih ingat, ada orang yang dia itu pinter, selalu juara, bahkan ikut olimpiade segala macam, ternyata memang didukung oleh orang tuanya, ikut bimbel segala macam. Sementara saya dan teman-teman yang dari grassroots lah gitu ya, nggak tahu itu bimbel, nggak pernah ikut karena memang secara tidak mencukupi. Nah, kemudian berangkat dari situ, ketidakadilan posisi awal ini akan menjadi masalah nantinya. Maka di sini mencoba menjawab problem tersebut dengan sisi Islam. Pertama, Islam tidak ada 10, saya menemukan dari berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ada 10 prinsip di dalam meritokrasi Islam itu sendiri. 7 itu struktur secara umum dan 3 adalah kriteria individu. Nah, yang 7 itu yang pertama ada ekonomi capital. Bahwa modal ekonomi itu juga hal yang penting. Dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat yang berbicara tentang ekonomi. Dalam Al-Quran itu kalau kata Fazlur Rahman ada 2 diksi, yaitu fadlun dan khair. Fadlun minallah wa khair minallah. Nah, si fadlun ini berarti karunia, dan khair adalah kebaikan. Itu ada banyak sekali yang berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Di note-nya masih banyak sekali, saya gak bisa sebutin satu-satu karena sangat cukup banyak. Tapi di sini bahwa tadi apa? Ada yang menarik. Karena di kita itu seringkali ada upaya semacam apa ya? Sinkretisme apa? Yang fatalistik gitu. Menerima dengan alasan amor fati lah segala macam. Padahal nggak gitu juga gitu. Ini uniknya saya pernah menemukan hal yang unik. Ini ada seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah. Kita selalu berpikir bahwa para sahabat itu justru menghindari perkara-perkara dunia. Banyak dari kita yang mikir tuh kayak gitu. Bahkan seperti misalnya dikisahkan Abu Bakar tuh menyedekahkan hartanya gitu. Umar juga sama gitu. Tapi bagaimana di sini ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, salah seorang pemuda pemimpin dari Madinah tuh, Khazraj, dari Bani Khazraj. Jadi salah satu pemimpin itu Sa'ad bin Ubadah. Beliau pernah berdoa, saya note di sini ada Hisham bin Urwah, ini diriwayatnya Imam Bukhari. Nah, udah pasti sahih gitu. Di situ Sa'ad bin Ubadah minta, ya Allah, aku memohon kepadamu kemuliaan. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan kebaikan yang banyak, memberikan harta, sedekah dan segala macamnya. Di situ akhirnya adalah yang unik menurut saya. Kata Sa'ad bin Ubadah, harta yang sedikit tidak bisa membuat kebawa kebaikan buat saya dan gak cocok buat saya. Sahabat tuh. Di situ. Makanya ini bisa jadi standing point kita juga bahwa hal-hal yang sifatnya harta itu juga penting dalam prinsip meritokrasi di sini. Itu yang prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah, nah, kalau tadi disebutkan orang-orang di barat itu tuh seringkali berbicara tentang equality,
kesetaraan, padahal sejatinya manusia gak akan pernah setara. Maka di dalam Islam itu justru yang dipentingkan itu adalah equitable distribution of justice gitu. Jadi pemerataan keadilan yang disebarkan secara merata, bukan kesetaraan. Karena kalau kesetaraan, biar bagaimanapun orang ya anggap saja kita hari ini pasti akan beda nantinya dengan mau di Ayunda, dengan anaknya Hawiro Tanjung, jeung Rapatar wae jauh ya. Maka itu ada dalam ayat Quran, ada kalau tidak salah surat Al-Hasyr, kaila yakuna dulatan bainal agni aminkum, supaya kepemilikan atas harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya di antara kamu saja. Terus yang ketiga ada di sini mana? Hak asasi, human right. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sudah memuliakan seluruh turunan Adam. Dan di dalam Islam itu sendiri sudah disebutnya Ruriyatul Khoms. Ada 5 maqasid syariah. Kenapa Islam diturunkan itu? Salah satunya pertama ada untuk menjaga agama itu sendiri. Yang kedua menjaga harta manusia. Harta manusia juga harus dijaga. Terus kemudian menjaga jiwa, kehidupan manusia. Keempat, menjaga akal. Dan yang kelima, terakhir, menjaga keturunan manusia, keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian prinsip yang keempat daripada meritokrasi Islam itu adalah examination. Keempat, tadi ketiga itu human rights, hak asasi. Bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa keseluruhan kehidupan itu adalah ujian. Baik itu kesengsaraan, kebahagiaan, bahkan di note bahwa Sulaiman itu, kepemilikan ilmu Sulaiman akan Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara dengan jin, menguasai jin, manusia dan binatang, itu juga adalah ujian buat seorang nabi gitu. Bukan hanya sebagai mukjizat tapi juga sekaligus ujian. Yang keempat, bahkan ada yang secara eksplisit ayat Al-Quran yang menunjukkan harus melakukan pengujian, yaitu kepada anak-anak yatim. Maksudnya di situ kepada si wali anak yatim untuk menguji apakah anak yatim ini sudah bisa mengelola hartanya atau belum. Kalau sudah bisa mengelola, udah kasih aja gitu hartanya. Anak yatim yang hartanya disimpan dulu sama walinya agar nanti dipergunakan setelah dia dewasa. Yang kelima, ada kehidupan kolektif dan kolegial. Kehidupan bersama, bukan hanya individualis bahwa saya yang harus menang, saya yang harus masuk tadi, tapi kehidupan kebersamaan di dalam meritokrasi itu sendiri. Bahkan di sini saya mencatat harus ada kesatuan sistem alat tukar. Mau suka dengan adanya hari ini kita sistem currency ya, bukan money. Kalau money kan alat tukar, kalau currency mata uang. Nah ini menjadi masalah tersendiri. Ketika kita misalnya pindah ke Amerika, mata uang kita udah lama gak berlaku di sana, terus letik deh. Ini jadi masalah baru gitu. Ketika tidak bisa menjadi kehidupan yang kolektif di situ, karena nantinya akan ada salah satu mata uang yang mendominasi. Yang hari ini pun kita ketahui sendiri gitu. Gerakan sampai BRICS, Putin tuh mencoba melakukan gerakan dedolarisasi untuk menghentikan dominasi dolar. Kemudian, nah ini yang poin ke-6, ini salah satu poin utama dari meritokrasi Islam itu adalah amanah harus diberikan kepada ahlinya. Itu ada dalam Al-Quran. Mana itu trustworthy ya? Kepada ahlinya gitu. Segala sesuatu harus dilaksanakan oleh ahlinya. Kalau sesuatu dilaksanakan oleh bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Apapun itu gitu. Itu udah pasti. Kemudian poin yang ketujuh daripada general Raksen itu adalah ini harus berdasarkan daripada keimanan, oleh keyakinan. Karena masalahnya kalau tanpa keyakinan akan jadi masalah baru. Misal ini di note juga, ketika kita berpikir bahwa keadilan itu harus diberikan kepada, kita sebut saja masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Memang selalu dijadikan point of view besar itu adalah masyarakat kelas menengah ke bawah harus mendapatkan haknya. Tapi orang kaya juga harus mendapatkan haknya. Ini terjadi di negara-negara Skandinavia kayak Swedia, Finland gitu. Mereka masuk ke dalam negara dengan high happiness index gitu. Mereka punya indeks kebahagiaan paling tinggi di dunia, tapi justru jadi masalah baru. Orang-orang kaya di sana, pajak mereka tuh 29 sampai 40%. Begitu aja pajak progresif maksimal 35, di sana sampai 40%. Dan itu digunakan untuk membiayai orang-orang miskin, orang-orang terlantar, tunawisma segala macam. Akhirnya orang-orang kaya di sana protes. Orang gak segawe capek, saya sudah kerja keras kudu membiayai orang-orang pemalas. Jadi masalah baru dari orang-orang kelas menengah atas. Ketika point of view-nya adalah sisi materi, bukan kesatuan komunal. Nah, itu secara struktural dari sisi meritokrasi itu sendiri. Dan kemudian di sini kita masuk ke kriteria individu.
setiap orang yang layak tuh harusnya apa. Pertama di sini ada, dia harus punya effort dulu, individual effort. Dia harus punya keinginan dan kerja kerasnya sendiri. Di dalam Al-Quran tuh jelas bahwa seringkali jadi polemik karena ada propaganda dari pihak-pihak tertentu yang menyebutkan ya jihad itu ya dengan terorisme segala macam gitu. Maka ada satu term yang mirip dengan jihad di dalam tradisi umat Islam itu namanya futuwah. Itu diambil dari kisah para pemuda Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka ini adalah para pemuda. Futuwah itu sifat yang selalu merasa muda, bukan tua-tua keladi, tapi punya kesemangat dan kerja keras para pemuda. Itu kalau kata As-Sulami ada 5 poin daripada futuwah itu. Ada amanah, dia seharusnya seseorang yang amanah. Kedua, sianah. Sianah itu, bentar, saya lupa. Ya, menjaga kehormatan diri. Ketiga, ada sidik, kebenaran, benar atau jujur. Keempat, ada ukhuwah solihah, yaitu brotherhood, persaudaraan. Nah, persaudaraan yang baik. Dan ketiga, ada islahu sarirah, kind heart. Hati yang bukan nice ya, tapi kind. Ya, kind heart sama nice heart beda. Kalau nice heart berarti people pleasure. Kalau kind enggak. Dia baik dengan catatan gitu. Nggak semua orang harus ditolong. Lihat juga orangnya gitu. Itu dari sisi futuwah. Kemudian yang kedua, daripada kriteria individu itu dia harus punya kapabilitas dan moralitas. Dia harus dua-duanya. Dicatat dari kisah 3 nabi. Kalau kita masukkan Talut itu sebagai nabi. Pertama ada kisah dari Nabi Yusuf, terus Nabi Musa, dan Nabi Talut ya, kita sebut saja Talut karena ada yang menyebutkan nabi dari kisah Bani Israel. Di situ dari kisah Nabi Yusuf diambil, dari kisah Nabi Musa diambil bahwa Nabi Musa itu qawiyun amin, kuat lagi bisa dipercaya. Dia harus punya physically, dia harus strong. Ya mohon maaf kalau kita punya fisik yang lemah, gimana mau kerja gitu. Ya, kalau cacat punten ya, atau misalnya dia sakit-sakitan, gimana mau kerja, gimana mau ngurus, jangankan ngurus orang, ngurus dirinya sendiri susah. Yang kedua ada amanah. Terus kemudian dari kisah Nabi Yusuf, dia harus hafizun alim, dia pandai menjaga. Hafiz itu menjaga, dan alim, dia mengerti, knowledge, he have knowledge gitu untuk melakukan itu. Dan terakhir dari Talut itu adalah bastotan fil ilmi wal jism, excellent body dan ilmunya gitu. Itu harus seperti itu gitu ketika masuk ke situ. Dan terakhir ini untuk seseorang yang terutama pemimpin, dia harus punya concern dan responsibility, tanggung jawab, perhatian dan tanggung jawab. Itu dicontohkan oleh Nabi, merasa berat hati ketika orang lain atau saudaranya tertindas. Kemudian menginginkan kebaikan untuk orang-orangnya. Dan sangat pemaaf, bukan sangat ya, pemaaf bagi kesalahan-kesalahan kecil. Nah, demikian itu adalah 10 prinsip daripada meritokrasi Islam. Sebetulnya kalau yang saya ini kan nanti ada turunnya ke dunia pendidikan gitu. Tapi perlu dicatat bahwa 10 prinsip ini harus ada common partner. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Karena ini sistem. Kalau kita bicara sistem, seluruh sistem dibuat seidealis mungkin. Tapi bagaimana kemudian si orang ini menjalankan roda sistem tersebut? Itu harus ada world view. Bagaimana dia memandang seluruh dunia ini dari perspektif dia. Karena semua orang akan punya world view-nya masing-masing. World view di sini adalah akumulasi daripada knowledge tadi, daripada pengetahuannya dia. Pandangan dunia itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, bertindak, dan semuanya gitu. Dan world view bisa saja baik, bisa saja buruk. Tergantung orang ya, tergantung bagaimana perolehan ilmunya, bagaimana dia menjadi dewasa sepanjang hayatnya gitu. Dan itu terus berjalan gitu. Apapun itu, misalnya teman-teman jual dengan perspektif ini, maka jadi A, saya jadi B. Terus semua orang akan beda punya worldview-nya, tapi harus ada worldview yang menjaga kebaikan di situ. Bukan hanya kebaikan diri, tapi juga kebaikan orang-orang di sekitarnya.